Ayah, kalau tahu nggak ke arah Kuningan, kalau kita lihat jalan HR Rasuna Said suka ada tiang-tiang di tengah jalan, tahu? Oh, yang merusak estetika kota itu tahu ya? Kan? Tahu. Anaknya selatan banget tahu bagusnya itu. Ternyata. Itu di situ udah berapa tahun ya? Saya sih kalau ya nongkrong-nongkrong chill out sama teman-teman di situ. Tapi emang bener sih itu mengganggu. Apa itu ya tiang-tiang di tengah itu? Visual mata saya ini terganggu. Selain itu juga jadinya mempersempit jalan yang ada di situ. Kalau di Rasuna Said itu kan yang bagian sebelah kirinya itu kan sempit ya jalannya ya. Dan dibagi dua yang menuju ke arah apa namanya Menteng. Kompleks itu juga kecil terus dibagi dua. Jadi bener-bener Widya Chandra ya di situ menjadi ya, salah satu penyebab kemacetan juga. Tapi bukan hanya kita yang keganggu, ada yang nggak bisa bobo karena ini juga. Oh gitu baik, siapa? Karena Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku proyek monorel mangkrak telah membuatnya tidak bisa tidur nyenyak hingga bermimpi. Iya, ia pun ini menargetkan tiang monorel yang mangkrak selama 20 tahun lebih ini akan dibongkar awal Januari 2026. Komen yuk. Ya, semoga enggak. Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak hampir 2 dekade ini. Proyek kereta monorel pertama kali dimulai pada 2004. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan hingga keraguan kelayakan ekonomi. Mangkraknya proyek monorel ini pun membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung tak bisa tidur nyenyak bahkan kerap bermimpi. Sampai hari ini monorel itu tidak terselesaikan. Sudah 8 gubernur. Maka saya bilang sama balai kota, saya yang begini-begini membuat saya tidur gak nyenyak. Mimpi saya tentang monorel. Maka saya ingin selesaikan. Pramono menargetkan pembersihan proyek tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada awal Januari 2026. Ia pun mengaku telah mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta hingga KPK untuk proses pembersihan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencuri motor kembali terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ya, pelaku curanmor nekat mencuri sepeda motor milik anggota polisi Polda Metro Jaya yang terparkir di dalam rumah. Kamera pengawas merekam 2 pria berboncengan sepeda motor mencuri sepeda motor milik anggota polisi Polda Metro Jaya yang terparkir di dalam rumahnya di Jalan Prambanan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku mencuri dengan merusak kunci pagar dengan cairan kimia. Bahkan pelaku juga mengikat pintu rumah korban dengan kain agar pemilik rumah susah keluar. Usai menggasak sepeda motor, kedua pelaku pun kabur ke arah Bekasi Timur. Sementara itu di tempat berbeda, sepeda motor milik warga yang terparkir di Jalan Raya Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi juga raib digasak pencuri. Hanya hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Wilayah Bekasi Timur dan Medan Satria merupakan 2 wilayah di Kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor serta aksi begal motor. Meski banyak warga yang sudah memasang kamera pengawas, namun pelaku tetap nekat melakukan aksi pencurian. Dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor ini, warga diimbau agar selalu tetap waspada. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menggugat KPU Jakarta ke Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar 5 November 2025. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama rombongan mendatangi kantor Komisi Informasi Jakarta. Kedatangan mereka untuk menggugat KPU Jakarta terkait kasus ijazah Jokowi. KPU DKI Jakarta. Adanya bagian-bagian yang 9 item disembunyiin ya. Ya. Jadi kita mau bermohon ke KI supaya itu tidak ada. Nah, ternyata tidak ada hasil uji konsekuensi yang dikasih tunjuk.
Oke. Jadi kita di sini bermohon supaya Majelis Komisi Informasi mengabulkan agar dibukakan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP dalam hal penghapusan ya. Mereka melakukan penghapusan bukan penghitaman. Gugatan telah diterima Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pada 5 November 2025. Ya, sebelumnya pemirsa, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan pada salinan ijazah Jokowi. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya. Signifikan nggak aneh? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Jokowi digelar Kamis 23 Oktober lalu. Mediasi ini berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya. Sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum.
Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan.